Jadi di dalam mesyuarat saya lepas ni saya dapat detail kerana kita telah mula dah fokus di Paris dan kita Mantan Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, Datuk HM, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara akibat pemalsuan dokumen naturalisasi. Zurich, dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang pada pagi ini setelah FIFA secara resmi mengumumkan putusan mengejutkan terhadap mantan Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFSA. Datuk HM putusan ini menyatakan bahwa Datuk HM terbukti melakukan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain yang digunakan untuk membela tim nasional regional, yang merupakan pelanggaran serius terhadap statuta FIFA dan regulasi naturalisasi internasional. Keputusan FIFA tersebut termasuk hukuman penjara selama 5 tahun dan denda finansial signifikan yang dijatuhkan melalui prosedur hukum di negara bersangkutan, serta sanksi administratif tambahan yang mencakup larangan beraktivitas di semua kompetisi sepak bola internasional selama 10 tahun. Kronologi investigasi FIFA. Kasus ini muncul setelah laporan awal pada awal 2023 yang menyoroti adanya dugaan manipulasi dokumen naturalisasi 7 pemain asing yang baru bergabung dengan tim nasional regional. Dokumen tersebut termasuk surat keterangan keluarga, akta kelahiran, dan dokumen domisili yang tidak dapat diverifikasi secara independen oleh otoritas FIFA. FIFA segera mengirimkan tim investigasi internasional ke kantor AFSA pada pertengahan 2023 untuk meneliti dokumen-dokumen tersebut. Menurut laporan resmi FIFA, penyelidikan mendalam mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan dan catatan resmi yang sah. Bukti menunjukkan keterlibatan langsung pihak pimpinan federasi dalam mempercepat proses naturalisasi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Selama 2 tahun berikutnya, investigasi melibatkan audit dokumen, wawancara dengan pejabat federasi, pemain, dan saksi independen, serta verifikasi silang dengan lembaga pemerintah terkait. Temuan penting. Hasil investigasi FIFA mengungkapkan beberapa fakta krusial. 3 dari 7 pemain tidak memenuhi kriteria garis keturunan atau domisili yang disyaratkan oleh statuta FIFA pasal 58. Terdapat dokumen yang dimanipulasi, termasuk tanggal lahir, alamat domisili, dan surat pernyataan keluarga yang tidak sah. Pejabat tinggi federasi, termasuk Datuk HM, disebut memfasilitasi proses naturalisasi secara ilegal untuk memperkuat tim nasional secara cepat. Dokumen-dokumen ini kemudian diperiksa oleh Komite Etik FIFA dan Komite Status Pemain, yang menyatakan bahwa tindakan ini merusak integritas kompetisi sepak bola dan melanggar prinsip fair play internasional. Putusan FIFA dan sanksi. Berdasarkan hasil investigasi, FIFA mengumumkan beberapa sanksi utama. Datuk HM dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun oleh pengadilan nasional setempat. Denda finansial diberikan sebesar sekitar 10 miliar rupiah. Larangan beraktivitas di seluruh kompetisi internasional untuk periode 10 tahun. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dikenai sanksi administratif, termasuk pembekuan sementara izin transfer pemain dan larangan mengikuti beberapa agenda kompetisi internasional. FIFA menekankan komitmen penuh terhadap integritas sepak bola global. Setiap bentuk manipulasi administrasi dan dokumen akan ditindak tegas, ujar juru bicara FIFA dalam konferensi pers di Zurich. Sanksi ini menjadi preseden penting bagi seluruh federasi di kawasan Asia dan dunia, menunjukkan bahwa FIFA menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Reaksi AFC dan federasi regional. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengeluarkan pernyataan resmi mendukung langkah FIFA. AFC menyambut baik keputusan FIFA yang menegaskan pentingnya integritas dalam sepak bola. Kami akan bekerja sama dengan federasi terkait untuk memastikan reformasi internal berjalan efektif dan transparan. Sementara itu, federasi regional di Asia Tenggara menyatakan akan mematuhi semua sanksi dan berjanji melakukan restrukturisasi internal. Ketua sementara AFSA menyatakan, "Kami menghormati proses hukum dan keputusan FIFA. Federasi berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan tidak ada lagi pelanggaran administratif serupa."
Langkah pertama federasi adalah membentuk Komisi Transparansi dan Etik Internal, serta melakukan audit menyeluruh terhadap semua proses naturalisasi sejak 2022. Dampak publik dan supporter. Kasus ini memicu reaksi luas di kalangan penggemar sepak bola. Ribuan supporter menggelar aksi protes damai di ibu kota negara bersangkutan, menuntut akuntabilitas dan reformasi di tubuh federasi. Dalam wawancara dengan media lokal, perwakilan supporter menyatakan, "Kami mendukung upaya FIFA menegakkan integritas. Sepak bola harus mencerminkan kejujuran dan sportivitas, bukan manipulasi dokumen untuk memenangkan pertandingan." Media internasional, termasuk BBC Sport, Reuters, dan ESPN, menyoroti aksi ini sebagai contoh partisipasi publik dalam menjaga integritas olahraga, dan menyebutnya sebagai momentum penting untuk reformasi sepak bola Asia Tenggara. Analisis pakar sepak bola. Para pakar sepak bola menilai kasus ini sebagai pukulan berat bagi kredibilitas federasi regional. Dr. Ahmad Kurnia, pakar manajemen olahraga dari Universitas Internasional Asia Tenggara, menjelaskan, kasus ini menunjukkan bahwa meski federasi berkembang, tata kelola internal masih lemah. Hukuman terhadap Datuk HM menjadi sinyal tegas bagi pejabat federasi lain bahwa integritas adalah prioritas utama. Analisis juga menyoroti kemungkinan dampak jangka panjang terhadap investasi, sponsor, dan prestasi tim nasional, karena sanksi administratif membatasi aktivitas kompetisi internasional. Reaksi media internasional. Berita ini menjadi headline utama media olahraga global. The Guardian menulis, hukuman penjara terhadap mantan Presiden Federasi Asia Tenggara menandai preseden signifikan dalam sejarah sepak bola internasional. FIFA menunjukkan bahwa aturan fair play berlaku di seluruh level, termasuk administrasi. Sementara Al Jazeera Sports menyoroti aspek reformasi. Kasus ini memaksa federasi regional untuk membuka diri terhadap pengawasan publik dan internasional. Partisipasi supporter kini menjadi faktor penting dalam tata kelola sepak bola. Reuters dalam laporan khususnya menyebut, integritas olahraga modern membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas. Kasus pemalsuan dokumen ini menjadi peringatan global bagi federasi lainnya. Langkah reformasi dan masa depan federasi. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara kini tengah melakukan reformasi besar-besaran. Beberapa langkah strategis yang diumumkan. Audit menyeluruh terhadap seluruh dokumen naturalisasi sejak 2022. Pembentukan Komisi Transparansi dan Etik Internal yang melibatkan perwakilan FIFA dan supporter. Penonaktifan pejabat yang terindikasi terlibat dalam kasus pemalsuan. Peninjauan ulang kebijakan naturalisasi agar sesuai dengan regulasi internasional. FIFA menyatakan